Halo Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Samanhudi, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di doa pagi. Maka dari itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini yang telah Tuhan berikan pada kami untuk sama-sama bisa merenungkan, membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Tuhan tolong agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan kami Tuhan bisa semakin bertumbuh dalam iman, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami, berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-29. Ini ada 11 ayat, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing. Mazmur pasal yang ke-29, saya akan bacakan dari TB2. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak, bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pernah tidak kita melihat baik di media sosial atau mungkin secara langsung badai yang besar? Saya memiliki beberapa pengalaman ya Bapak Ibu Saudara ketika merasakan atau mengalami hujan deras yang begitu deras sehingga sampai tampias begitu ya, air masuk ke dalam teras rumah begitu saking derasnya. Padahal biasanya kalau hujan ya basahnya hanya di luar, tidak sampai ke dalam teras begitu. Tapi ini karena saking derasnya air itu bisa masuk begitu. Tetapi itu mungkin ya tidak sebanding dengan misalkan tornado atau angin puting beliung yang sampai bisa menghancurkan atap begitu ya, atap rumah. Bahkan mungkin sampai menggeser mobil pun bisa porak-poranda begitu ya, karena saking kuatnya pusaran angin itu. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, pernah tidak kita memikirkan bahwa itu semua adalah gambaran akan Allah yang kita sembah hari ini? Mungkin gambaran yang selama ini kita pegang adalah gambaran tentang Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengayomi, Allah yang merangkul begitu. Bukan sesuatu yang salah juga, tetapi kita mengabaikan atau melupakan sisi Allah yang juga adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, dan Allah yang kudus itu. Mazmur 29 kembali mengingatkan kita dan mengajak kita untuk berefleksi tentang kebesaran Tuhan. Untuk kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Allah adalah Allah yang besar dan Allah yang Maha Kuasa. Seperti misalkan Daud mengatakan ya di ayat yang ke-5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Pohon aras, khususnya pohon aras Libanon adalah pohon yang begitu besar, pohon yang menakjubkan, dan pohon yang dikenal sebagai pohon yang berharga, yang cocok untuk digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar dan memiliki nilai ketahanan yang bagus begitu. Tetapi ketakjuban atau kemegahan dari pohon aras di Libanon ini tidak dapat menyamai kebesaran Tuhan, karena dikatakan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Pemazmur seperti ingin menunjukkan kepada kita bahkan yang terbesar, bahkan yang begitu indah, itu semua tidak sebanding dengan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Mazmur ini kembali mengajak kita untuk melihat bahwa Allah adalah Allah yang besar,
Dan Allah yang mungkin tidak seperti yang selama ini, yang sering kali sadar atau tidak sadar kita pegang dan kita percayai. Dan sejujurnya juga menjadi teguran bagi saya secara pribadi, bahwa seringkali saya memikirkan Allah adalah Allah yang kasih, dan akhirnya melupakan aspek Allah yang besar, Allah yang harusnya saya hormati di dalam kehidupan saya sebagai seorang percaya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terlalu berfokus mengenal Allah sebagai Allah yang penyelamat, juru selamat, Allah yang mengasihi kita, teman kita, tetapi sekali lagi mengabaikan dan bahkan melupakan aspek Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus, Allah yang juga membenci dosa. Akhirnya kita jatuh pada kehidupan beriman sebagai seorang percaya yang ya akhirnya kita bisa jadi kompromi dengan dosa, karena kita berpikir Allah adalah Allah sahabat saya, dia menerima saya apa adanya, dan akhirnya kita tidak ter-challenge begitu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini menjadi tanda hati-hati bagi kita. Seringkali, baik saya juga secara pribadi, melakukan ini secara tidak sadar, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini sekali lagi Mazmur 29 mengingatkan kita bahwa Allah pun adalah Allah yang besar, Allah yang membenci dosa, yang juga menginginkan kita untuk melawan dosa itu dengan sepenuh hati dan menghormati Allah di dalam kekudusannya juga di dalam kehidupan kita. Yesaya pun ketika dia berhadapan dengan kekudusan Tuhan, dia berkata di Yesaya 6 ayat 4, "Celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Ada sebuah ketakutan, kegentaran, dan sebuah sikap hormat ketika Yesaya melihat Allah yang kudus itu. Bukan hanya itu, tetapi di Perjanjian Baru, misalkan di Lukas 5 ayat 8, di sana Simon Petrus, dia sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Hari ini kita sudah menerima anugerah itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah merasakan kasih Allah itu. Tetapi Allah yang kasih itu tidak berhenti untuk menjadi Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, dan Allah yang kudus, yang juga membenci dosa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu, yuk kita punya pandangan tentang Allah, pengenalan akan Allah yang lengkap, yang bukan setengah-setengah, tetapi benar-benar Allah yang kasih, Allah yang menjadi sahabat kita, tapi sekaligus Allah yang maha kuasa, Allah yang besar. Sebagaimana pembukaan doa Bapa kami berkata, "Bapa kami yang ada di surga," menunjukkan kedekatan sekaligus kebesaran Tuhan ketika kita menyebut Bapa sebagai Bapa yang ada di surga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki pandangan yang lengkap, pandangan yang utuh ketika kita beriman sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang baik, tetapi Engkau adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk memaknai kehidupan kami sebagai seorang percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tidak asal-asalan hidup, tetapi kami hidup sungguh-sungguh memuliakan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah kami memuliakan Engkau, hidup hormat, bukan karena kami takut, tetapi sekali lagi karena kami hormat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur, kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di doa pagi selanjutnya. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.